Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini adalah tema 8, subtema 2. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Pembelajaran kali ini adalah kegiatan Ayo Membaca pada halaman 86 sampai dengan 87. Membaca teks manfaat tanaman kelapa. Anggota pramuka dilatih untuk selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka dibiasakan beribadah, berdoa, serta mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus selalu menjaga kelestarian hewan ataupun tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan. Kita harus memanfaatkan alam secara bijak. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan, memanfaatkan pohon kelapa. Tahukah kamu bahwa pohon kelapa dari daun hingga akarnya dapat dimanfaatkan? Pernahkah kamu makan ketupat? Daun kelapa muda dapat dibuat bungkus ketupat. Daun kelapa tua dapat dibuat atap rumah. Beberapa daerah di Indonesia ada yang masih menggunakan atap dari daun kelapa. Tulang pada daun kelapa disebut lidi. Sapu ada yang dibuat dari lidi. Apakah kamu pernah minum air kelapa muda? Air kelapa muda rasanya segar. Santan dari buah kelapa untuk memasak makanan. Batok buah kelapa dapat dibuat berbagai barang kerajinan. Serabut buah kelapa juga dapat dibuat kerajinan, seperti keset atau lainnya. Biasanya orang memanfaatkan batang kelapa untuk bahan bangunan, membuat furnitur, atau barang-barang kerajinan. Setelah membaca teks, kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih pada halaman 88, yaitu menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan jelas. Pertama, sebutkan pemanfaatan buah kelapa yang ada di sekitarmu. Kedua, bagaimana cara memanfaatkan serabut kelapa untuk membuat keset? Ketiga, sebutkan pemanfaatan daun kelapa. Keempat, mengapa tanaman kelapa sering disebut tanaman serbaguna? Silahkan kalian isi pada kolom yang tersedia. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 90 sampai dengan 91. Yuk kita membaca secara bersama-sama. Teks bacaannya berjudul Mengenal Makna Lambang Pramuka. Tanaman kelapa merupakan tanaman yang memiliki keistimewaan tersendiri. Buah kelapa dilindungi oleh beberapa lapisan. Ada tempurung dan serabut kelapa. Oleh karena itu, buah kelapa kuat dan tahan lama. Sebagai anggota pramuka, kamu juga harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Anggota harus mampu menghadapi tantangan. Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Di gunung, kamu dapat menjumpai pohon kelapa. Di pantai pun, kamu juga dapat menemukan pohon kelapa. Pohon ini dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Sebagai anggota pramuka, kamu juga dilatih untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pohon kelapa biasanya memiliki ukuran yang tinggi. Bahkan ukuran pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Anggota pramuka Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Pohon kelapa dapat tumbuh dengan kuat, meskipun akarnya serabut, namun mampu menahan pohon yang tinggi dengan daun dan buah yang rimbun. Sebagai anggota pramuka,
Kamu harus memiliki tekad yang kuat dan berpedoman pada landasan yang baik. Kamu telah mengetahui bahwa kelapa merupakan pohon serbaguna. Semua bagiannya dapat dimanfaatkan, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Hal ini menunjukkan anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk masyarakat sekitar. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah kegiatan membaca, selanjutnya adalah kegiatan Ayo Menulis pada halaman 91, yaitu menuliskan makna lambang pramuka. Coba tuliskan kembali makna tunas kelapa sebagai lambang pramuka dengan memahami bacaan teks tersebut. Tuliskan pada kolom yang tersedia. Kegiatan selanjutnya adalah Ayo Membaca pada halaman 93 sampai dengan 95. Membaca teks yang berjudul Latihan Mandiri. Ahmad sangat menyukai kegiatan berkebun. Ia menanami halaman rumahnya dengan berbagai tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga dan tanaman lainnya. Ahmad mengurus sendiri tamannya. Agar tampak indah, tanaman harus selalu dirawat. Tanaman perlu dipangkas agar tampak indah. Tanaman juga perlu dipupuk agar tumbuh subur. Ahmad banyak bertanya kepada orang-orang yang memahaminya. Ia ingin tamannya selalu tampak indah. Ayah, ibu, dan adiknya kadang membantu merawat tanamannya. Rini suka makan berbagai kue dan telur goreng. Ia ingin membuatnya sendiri. Ia banyak bertanya kepada ibu dan neneknya. Ibunya memasak telur. Ia biasa menemani dan membantunya. Ia ingin belajar banyak tentang teknik menggoreng telur. Atas usahanya, kini Rini sudah mampu menggoreng telur sendiri. Ia ingin terus meningkatkan kemampuannya. Nita merupakan anggota pramuka. Banyak atribut pramuka yang tertempel di seragamnya. Ia tertarik untuk dapat memasangnya sendiri. Ia banyak bertanya kepada ibunya. Kebetulan, ibunya seorang penjahit. Ia juga banyak berlatih menjahit. Pada saat ini, Nita sudah mampu memasang atribut pramukanya sendiri. Danar, anak yang rajin. Setiap pagi, ia membersihkan tiap ruangan yang ada di rumahnya. Meja, kursi, kaca, dan perabot lainnya dibersihkan dengan kemoceng dan kain. Lantai rumah disapu dan dipel. Dahulu, ia melihat dan membantu ayah atau ibunya membersihkan rumah. Kini, ia telah mampu melakukannya sendiri. Jika rumahnya akan digunakan untuk arisan, ia akan mengatur ruangannya. Ia biasa dibantu oleh adiknya. Orang tuanya sangat senang. Setelah kegiatan membaca teks, selanjutnya adalah kegiatan Ayo Berlatih pada halaman 95 sampai dengan 96, yaitu menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Pertama, sebutkan kegemaran Ahmad berdasarkan bacaan di atas. Kedua, apa yang dilakukan Ahmad untuk menunjang kegemarannya. Ketiga, mengapa dengan bertanya dan berlatih dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Yang keempat, menurutmu mana yang lebih baik, belajar secara teori atau melakukan praktik langsung berdasarkan bacaan di atas? Berikan alasan-alasanmu. Kegiatan selanjutnya adalah Ayo Mengamati pada halaman 98, yaitu mengidentifikasi ciri dan sifat bangun persegi. Atribut ini sering ditemukan pada baju pramuka. Lambang apakah atribut tersebut? Jika kamu anggota pramuka, pasti akan menemukannya pada bajumu. Apakah di antara kamu sudah ada yang bisa memasang sendiri pada baju pramuka? Tanda apakah ini dalam pramuka? Bagaimana bentuk tanda tersebut? Tanda seperti ini merupakan atribut pelantikan Pramuka Indonesia Putra.
Tanda ini berbentuk persegi, pada perempuan berbentuk lingkaran. Gambar di atas jika digambarkan dalam bangun datarnya tampak seperti berikut. Tahukah kamu bagaimana ciri dan sifat bangun tersebut? Ada berapa sisi gambar di atas? Benar, ada 4 sisi. Samakah ukuran keempat sisinya? Coba kamu ukur. Ada berapa sudut gambar di samping? Benar, ada 4. Samakah bentuk sudut pada gambar tersebut? Coba kamu amati. Gambar di atas merupakan contoh bangun persegi. Selanjutnya kegiatan Ayo Menulis pada halaman 99, yaitu menyebutkan ciri dan sifat bangun persegi. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, tulislah sifat dan ciri bangun persegi. Tulislah pada kolom yang sudah tersedia. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat soleh-solehah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.